Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah hanya kecantikan fisik Ruth yang menarik perhatian Boas? Bagaimana kasih karunia Boas bertemu dengan iman dari Ruth? Apa yang Anda ketahui tentang hukum penebus dalam Perjanjian Lama? Bagaimana hal itu terjadi dengan Boas dan Ruth? Firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada kitab Ruth. Ini adalah kitab sejarah ketiga dari Perjanjian Lama. Di episode sebelumnya kita berbicara tentang pasal 2 dari ayat 1 hingga 10. Dan kita tahu bahwa Ruth ada di ladang Boas. Dia melambangkan orang percaya yang diselamatkan dan dibawa Tuhan dari kesesatan dan dari dosa. Dan bahwa orang percaya harus mendapat tempat dalam kebaktian gereja dalam nama Tuhan. Ladang Boas melambangkan pertemuan gereja. Dan Boas di ladangnya melambangkan Kristus sebagai kepala tubuh dalam kebaktian-kebaktian dalam gereja. Para penuai dan para pemuda yang membawa air melambangkan para pelayan yang memperkenalkan makanan, dan air melambangkan firman Tuhan yang hidup kepada orang-orang beriman. Kita telah belajar bahwa gambaran Alkitabiah yang ideal dari pertemuan gereja yang tepat adalah gereja di mana Kristus adalah kepalanya. Dan semua umat percaya bersaudara. Juga gerejalah yang memperkenalkan makanan murni, firman Tuhan yang murni. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita di pasal 2. Dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-23. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan saya di studio. Saudara Moheb Nasif, selamat datang. Sama-sama. Saudara Ishak Ilyas, selamat Sama-sama. datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio. Saudara Ishak, ketika kita membaca di pasal 2 ayatnya yang ke-11, kami akan menemukan Boas tertarik kepada Ruth. Tentu saja Ruth diketahui cantik, juga dari arti namanya. Tapi apakah hanya kecantikannya yang menarik Boas kepada Ruth? Tentu saja tidak hanya kecantikannya. Ini adalah pertanyaan yang bagus karena ini menetapkan prinsip-prinsip pernikahan, karena seperti yang akan kita lihat nanti, Boas akan menikahi Ruth. Saya pikir jika kita merenungkan ceritanya dari ayat yang Anda sebutkan, ayat 11, jawab Boas, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Jadi dia memiliki informasi yang cukup tentang Ruth. Itu yang pertama. Yang kedua adalah informasi ini menjamin moral gadis ini. Bahwa dia tidak mengabaikan ibu mertuanya dan berpikir untuk kembali bersamanya, dan dia kembali. Hal ketiga, bahwa dia dari perspektif sosial adalah gadis yang terhormat sehubungan dengan ibu mertuanya. Terkadang orang mengatakan hal-hal tentang ibu mertuanya yang biasa terjadi di masyarakat, dan ini adalah komunitas Moab. Jadi tidak aneh jika kita melihat bahwa hubungan sosial tidak dihargai atau dihormati. Tapi wanita ini menghormati hubungan sosial. Yang lebih penting adalah imannya. Dia berkata, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Bahkan kata-kata yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung adalah kata yang sama dengan Paskah. Jadi Paskah dapat diartikan merentangkan sayap untuk perlindungan. Paskah. Makna Paskah ini diulang berkali-kali dalam kitab Mazmur. Maksud saya, sudah lama ahli bahasa mengatakan bahwa Paskah berarti menyeberang. Dan ini benar. Mereka mengira Paskah terdiri dari dua kata. Paskah dalam bahasa Mesir atau bahasa Koptik kuno. Artinya adalah meregangkan dua sayap burung untuk perlindungan. Dia ingin memberitahunya persis seolah-olah Anda diuntungkan. Dalam bahasa Perjanjian Baru dari karya salib.
Anda datang untuk mendapatkan perlindungan di dalam Kristus yang disalibkan, dia menemukan Ruth orang percaya. Dan tentu saja menambah gagasan yang Anda sebutkan bahwa dia menarik dan cantik. Ketika gambaran selesai, jadi kita dapat mengatakan bahwa ini adalah tanda dan kualifikasi pernikahan yang sukses. Namun, mendasarkan pernikahan hanya pada kecantikan fisik, itu sangatlah berbahaya, seperti sebuah kesalahan dalam perjanjian lama. Ketika Yakub mencintai Rahel hanya karena dia cantik. Seiring waktu terbukti bahwa dia tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia hanya terlihat cantik secara fisik, tetapi di dalam moral dan etikanya tidak begitu baik. Saudara Moheb, jika kita melihat pribadi dari Ruth, dia berasal dari Moab. Dia mewakili orang berdosa yang datang untuk berlindung di bawah sayap Allah Israel. Seperti pendosa yang mendapat perlindungan dalam karya Kristus di kayu salib seperti yang baru saja kita dengar. Dan siapa yang seharusnya mendapat tempat di hadirat Tuhan yang di sini diwakili oleh ladang Boas, dan Boas adalah kepala. Tetapi ketika kita pergi ke ayat 14, di sini kita menemukan bahwa kata-kata Boas berkata kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Bagaimana prosedur yang terjadi di sini oleh Boas dan Ruth yang mewakili, yang berkaitan dengan gambaran orang percaya dalam hubungannya dengan Tuhan? Sebenarnya, seperti yang kita lihat bahwa ladang Boas mewakili pertemuan di mana Tuhan hadir memberkati, mendorong, dan menghibur. Itulah yang terjadi dengan Ruth. Kemudian dia berkata, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan hatiku dan telah menangkan hati hamba-Mu ini. Dan kelimpahan kasih karunia dan berkat telah meluap kepada perempuan itu." Bahkan juga kata-kata yang diucapkan Boas sangat menarik ketika saya menerapkannya pada Tuhan dan orang percaya. Jadi salah satu kata yang menyemangati, dia berkata, Boas menjawabnya, "Semua yang telah kamu lakukan telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap." Dia memuji apa yang Boas lakukan. Ketika dia melakukannya secara spontan. Dia tidak mengenal Boas. Dia tidak mengiriminya pesan. Dia terkejut bahwa apa yang dia lakukan secara spontan itu mencerminkan karakter moralnya yang indah. Dia terkejut bahwa Boas diberitahu tentang hal itu dan tahu semua yang dia lakukan. Ini sangat menggembirakan bagi setiap orang percaya bahwa Tuhan melihat dan mengenal kita. Dia tahu penderitaan kita, dia tahu pengorbanan kita, pengabdian kita, dia tahu semua yang kita lakukan untuk dia. Bahkan ketika kita lupa, Tuhan tidak melupakan. Bahkan secangkir air dingin dalam namanya. Hal ini benar-benar sangat menggembirakan bagi Ruth karena dia berada di ladang Boas. Sebenarnya, saya melihat 4 hal di ladang Boas yang dapat saya terapkan di kebaktian gereja. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 42, gereja pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya melihat dalam pasal ini ajaran para rasul, bahwa dia mengumpulkan setelah penuai, seperti yang kita pahami bahwa para penuai mewakili orang-orang yang memiliki karunia, para guru dan pendeta. Yang memberi kita makan dari firman Tuhan, menafsirkan dan menjelaskan pada kita. Saya belajar dari siapa yang datang sebelum saya. Saya mendapat manfaat dari karunia yang diberikan kepada gereja Allah, dan seterusnya. Dia berjalan setelah penuai, itulah ajaran para rasul. Hal kedua adalah persekutuan, ketika dia memberitahunya, tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Jadi semua orang percaya di tempat ini adalah anggota dalam satu tubuh. Kita memiliki persekutuan satu sama lain. Kita saling mengasihi dan bersuka cita. Kita merasa sedih atas penderitaan satu sama lain dan sebagainya. Ada kebersamaan di antara kita. Jadi ajaran para rasul kemudian persekutuan. Kemudian persekutuan. Hal ketiga, memecahkan roti. Dan saya melihat ini dalam apa yang dikatakan Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini. Dan celupkanlah supmu ke dalam cuka ini." Jadi dia duduk tidak di belakang penuai, tetapi di samping para penuai. Jadi pertemuan di mana kita memecahkan roti, itu seperti lingkaran. Setiap orang berada di sekitar satu pusat, tidak ada yang di depan ataupun yang di belakang. Tidak ada yang tua atau muda, tapi semua berkumpul di sekitar satu pusat dan Tuhan sendiri adalah yang memberi, memberkati, menghibur, dan sebagainya.
Makanan ini secara khusus mencakup beberapa elemen. Dia termasuk roti dan cuka yang merupakan salah satu hasil kebun anggur. Roti berbicara kepada kita tentang tubuh Kristus yang hancur. Cuka adalah salah satu produk kebun anggur dan itu berbicara kepada kita tentang darah Kristus. Alkitab berbicara tentang cuka dari anggur, cuka yang terbuat dari anggur. Itu salah satu produk yang berasal dari perasan anggur. Ini berbicara kepada kita tentang darah Kristus, biji-bijian yang dipanggang, berbicara kepada kita tentang Kristus yang terbunuh di tengah hari. Hal keempat, Yang keempat adalah doa dan saya melihat ini di ayat 17. Maka ia mengut di ladang sampai petang lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Itu artinya setelah Tuhan berbicara kepada saya adalah baik untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan berbicara dan mendengarkan. Bagaimana saya akan menjalani dan menerapkan perkataan ini secara praktis dalam hidup saya, sehingga saya dapat memanfaatkan sebaik mungkin ajaran spiritual itu. Saya pernah mendengar atau mempelajari. Saudara Ishak dalam ayat 17 dikatakan, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakanlah kepada mertuanya kepada siapa ia bekerja. Katanya, sampai akhir dialog. Pertanyaan saya, jelas Naomi telah memperhatikan sesuatu pada hadiah yang dibawa Ruth yang membuatnya berkata, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Apakah itu? Seeva jelai cukup untuk satu orang selama 10 hari. Iya. Jadi dia membawa banyak bulir jelai. Juga saudara ayat jelas bahwa jika Anda melihat para petani yang bekerja di ladang saat panen, mereka benar-benar lelah. Ketika seseorang pulang kerja, dia sangat lelah dan itu sudah sangat jelas. Namun katanya diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan kau itu. Oh anakku, engkau bersinar saat engkau masuk. Apa yang terjadi? Naomi bertanya kepada Ruth tentang tempat itu. Dia berkata, di mana engkau bekerja hari ini? Ruth membalas dengan membicarakan orangnya, bukan tempatnya. Dia berkata, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini adalah Boas. Ini membawa kita kepada apa yang sedang kita bicarakan. Jika kita menganggap bahwa Boas adalah gambaran Kristus, dan ladang Boas adalah gambaran pertemuan kita dalam nama Tuhan, ini sangat indah. Orang percaya setelah kebaktian gereja terlihat berbeda. Kita bertanya, dari mana kamu datang? Dari hadirat Tuhan. Dia berkata, dari hadirat Tuhan. Itulah nilai dari kebaktian gereja kita, saudara ayat. Ini bukan hal tempat. Jadi saya ingatkan, Naomi bertanya tentang tempat itu. Ruth menjawabnya dengan nama orang. Bukan di mana saya, tapi di hadapan siapa saya selama ini berada. Dengan siapa saya? Ini intinya, itu sangat mempengaruhi Naomi. Saya pikir Naomi sangat terpengaruh dan berkata, engkau membawa pulang jelai dan wajahmu bersinar, betapa besar Tuhan kita. Dalam ayat 20 ada nada yang aneh. Ini adalah nada baru untuk Naomi. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Semacam harapan mulai muncul kepada Tuhan atau pandangan lain terhadap Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan kebaikannya padanya. Bagaimana peristiwa ini mengubah cara berpikir dari Naomi terhadap Tuhan? Dia merasakan kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya. Lihat apa yang telah kita lakukan oleh sifat kita tersesat dan terhilang. Dia selalu bertindak sesuai dengan sifatnya. Lihatlah apa yang dia katakan sebelumnya. Tuhan telah menghancurkannya, memperlakukannya dengan pahit, tetapi di sini dia berubah. Dia diubahkan karena kebaikan Tuhan. Dia merasakan Tuhan tidak meninggalkannya. Dia seorang janda, dia membawa janda lain juga orang asing. Keduanya miskin. Lihatlah Tuhan dan apa yang dia lakukan. Ruth pergi ke ladang Boas, penebus mereka yang kedua. Seperti yang akan kita lihat nanti, dia juga membawa jela yang cukup untuk 10 hari. Lalu dia kembali dengan bersinar. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Dia merasa ini adalah hal yang hebat. Kata diberkati mengingatkan kita pada perjanjian baru. Ketika Rasul berkata diberkatilah Tuhan, diberkatilah Tuhan. Dia memberkati Tuhan bagi dirinya dan memuji Tuhan atas pemberiannya. Karunia dari segala karunia, Kristus. Jika kita menerapkannya pada kebaktian dalam nama Tuhan, akan baik bahwa orang percaya yang menghadiri kebaktian saat pulang memberitahu mereka yang tidak hadir dan membawa hal-hal baik yang diterima. Daripada berbicara tentang apa yang terjadi di sekitar dan hal-hal yang tidak perlu, jika saya hadir mungkin saya dalam keadaan sehat. Namun ada orang tua yang tidak bisa hadir, jadi ketika saya pulang saya harus memberitahunya. Saya harus memberitahu dia bukan tentang tempat itu tetapi tentang orangnya untuk membawakan hal-hal yang baik. Saya harus menyampaikan kepadanya firman Tuhan. Itu akan menjadi berkat yang besar. Itu yang mengubahkan Naomi. Saya akan membantu orang yang terbeban, yang berpandangan negatif tentang Tuhan untuk mulai melihatnya secara positif dan merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Benar. Saya akan membaca ayat 20 dan kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio.
Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin yang ada di studio. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan di ayat 20 yang Anda baca di pasal 2. Siapa kerabatnya dan apakah ia melambangkan sesuatu? Siapa kerabat itu? Kata kerabat berarti penebus atau orang yang berhak menebus. Hak untuk melepaskan. Kita membaca tentang hukum ini dalam kitab Imamat pasal yang ke-25. Dan hukum ini bekerja dalam 3 arah. Dengan tanah yang digadaikan. Jadi, dia menebus tanah itu, membayar harga, dan membebaskan tanah. Itu arti dari kata penebusan. Dia membayar, melepaskan, atau membebaskan. Bersama orangnya, bersama janda. Tentu saja penebus di sini adalah Boas. Naomi mengatakan tentang dia salah seorang yang wajib menebus kita. Itu berarti dia bukan penebus terdekat, tapi dia adalah penebus kedua. Sangat jelas bahwa dia adalah simbol Tuhan Yesus Kristus. Penebus jati yang dapat mengatur urusan kita. Dia terlibat dalam masalah kita. Dan dia berhasil membebaskan kita. Dia harus memenuhi 3 syarat. 3 syarat tersebut berarti tidak sembarang orang dari masyarakat dapat ikut campur dalam masalah tersebut, melainkan seorang kerabat. Kerabat terdekat. Hal kedua, dia haruslah kaya. Karena masalahnya mahal dan membutuhkan seseorang Yang mampu mampu membayar. membayar harganya. Hal ketiga, apakah dia melakukannya karena kemauannya, bukan terpaksa dan bukan karena saya seorang kerabat atau karena saya kaya. Jadi saya terpaksa melakukannya. Tidak ada kewajiban. Harus dari pilihan kasih dan suka rela. Dan Boas adalah seorang kerabat dari Naomi dari suku Elimelek. Dia berpengaruh, kaya, dan seorang pria yang berpengaruh dan sangat kaya. Dan hal yang ketiga yaitu dia mencintai Rut. Dia siap berkorban demi Rut. Tentu saja Tuhan Yesus Kristus adalah penebus jati, juru selamat sejati yang ikut campur dalam urusan kita dan memecahkan masalah besar kita. Tapi dia bukanlah kerabat kita. Tidak pernah. Tapi dia menjadi dekat kerabat dengan kita melalui inkarnasi dan melalui penebusan. Dia menghubungkan dirinya dengan kita. Dia sangat kaya. Dia sangat mencintai kita. Dia rela menerima mengorbankan kekayaannya untuk memperkaya orang miskin. Saudara Ishak mau ceritakan tentang hukum penebusan ini dan hubungannya dengan tanah menurut perspektif perjanjian lama. Dalam kitab Imamat pasal yang ke-25, di ayat yang ke-23, Tuhan berkata, "Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemiliknya. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku." Artinya Tuhan mempertimbangkan tanah yang dijanjikannya kepada mereka adalah tanah Tuhan. Jangan mengira bahwa ini adalah tanahmu karena kamu orang asing dan pendatang dengan Tuhan. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Berikut adalah hukum penebusan atau seorang yang wajib menebus. Yang kita dengar itulah Boas dan omong-omong dalam kitab Rut, nama Boas disebut 20 kali. Jika Anda menghitung penebus atau untuk menebus dengan sinonimnya dalam kitab ini muncul sebanyak 20 kali. Seolah ini berfokus bahwa Boas adalah seorang yang wajib menebus. Ini adalah misinya. Ini adalah misinya. Jika saudaramu jatuh miskin, ini yang terjadi dengan Elimelek. Sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang. Kita mengatakan ada penebus yang lebih dekat. Dan Boas adalah yang kedua. Kita akan melihat di sisa cerita. Yang pertama tidak sanggup, maka yang kedua datang. Dan menebus apa yang telah dijual saudaranya. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, namun kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, dia punya cukup uang untuk menebus. Ia harus menghitung tahun-tahun sesudah penjualannya. Dan kelebihannya haruslah dikembalikan kepada yang membeli untuk membayar selisihnya.
dan mengatakan sekarang engkau mengembalikan tanah itu kepadaku, aku menjadi miskin. Sehingga aku menjual selamanya. Dan sekarang setelah bertahun-tahun Tuhan memberkatiku dengan uang. Aku tak punya penebus. Jadi aku bisa membeli sisa tahun dengan uang ini. Tentu saja ada batasan untuk itu. Itu adalah tahun 50 yang merupakan tahun Yobel. Artinya ada batas untuk kisah ini. Dibatasi maksimal 50 tahun dan kemudian dalam tahun Yobel tanah itu Benar. akan bebas. Dan orang itu boleh pulang ke tanahnya, tetapi jika dia tidak memiliki jumlah yang cukup untuk mengembalikannya, maka apa yang dijualnya itu tetap di tangan pembeli sampai tahun Yobel. Disinilah tahun Yobel. Dalam Yobel, itu akan dibebaskan dan dia akan kembali ke tanah miliknya. Benar. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan pada kami pada alamat yang akan muncul di hadapan Anda di layar. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Dari penjelasan sebelumnya, tanah itu bisa digadaikan, jadi ada kebutuhan untuk seorang penebus. Tetapi bagaimana manusia memperbudak dirinya sendiri dan kemudian membutuhkan penebus? Tanah digadaikan dan membutuhkan penebus. Bagaimana kemudian manusia membutuhkan penebus? Bagaimana mungkin manusia berada dalam kondisi perbudakan? Dalam pasal yang sama, Imamat 25, kita hanya akan baca ayat 47 dan 48. Apabila ada seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing, atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudaranya boleh menebus dia. Atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya. Jadi di sini ada orang yang menjadi miskin, dia menjual tanah tetapi masih miskin. Dia memiliki komitmen dan dia ingin menafkahi keluarganya. Tidak ada yang tersisa selain menjual dirinya sebagai budak untuk dapat hidup atau menyediakan keluarganya. Tuhan juga memperhatikan kategori ini, dan dia membuat jalan keluar untuknya. Dia tidak akan hidup sebagai budak sepanjang hidup. Apakah Tuhan punya solusi? Dia berkata, ya, dia punya solusi. Salah satu dari kerabatnya menebusnya dari perbudakan ini dan membebaskan dia. Dia membayar harga perbudakan ini. Dia menebusnya dengan harga dan membebaskan dia. Jadi sama apa yang terjadi dengan tanah, terjadi dengan orang-orang. Karena suatu alasan atau yang lain, orang menjadi budak. Kemudian satu datang sebagai sukarelawan. Seorang pria kaya dan seorang kerabat. Seorang penebus untuk menebus orang ini dari perbudakannya setelah dia membayar harga kebebasannya. Bagaimana ini digenapi dalam Kristus sebagai penebus? Kita diperbudak oleh tuan yang kejam, setan, iblis. Kita menjadi sasaran perbudakan. Inilah yang dikatakan Ibrani 2 ayat 15. Membebaskan mereka yang oleh karena takutnya. Untuk membebaskan berarti untuk menebus, untuk membebaskan. Dan membebaskan semua orang yang melalui ketakutan akan kematian. Tunduk pada perbudakan. Seumur hidup. Perbudakan kita tunduk kepada iblis. Iblis memiliki kita dan memiliki kendali atas kita. Tidak ada yang bisa mengangkat kepalanya di hadapan iblis. Kita berhutang. Kita sebenarnya menjadi sasaran perbudakan sampai Kristus datang dan di kayu salib. Dia membayar biaya penebusan. Dia membayar harganya untuk membebaskan kita dan membebaskan kita dari perbudakan ini. Sehingga untuk dikatakan dia membeli kita tetapi tidak untuk menjaga kita dalam perbudakan, tapi dia membeli kita dan membebaskan kita dan dengan senang hati. Kita menyerahkan kepada ketuhanan dan kedaulatannya. Dia adalah guru terbaik dan yang penebus terbaik. Ngomong-ngomong saudara, Silakan. ayat dalam hukum yang sama dalam Imamat pasal 25 yang kita baca, dalam ayat 49 dikatakan atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Tapi kita tidak melihat siapapun Mampu menebus dirinya sendiri. dirinya sendiri. Tidak ada yang menjadi miskin dan kemudian menjadi kaya lagi.
Namun kita memiliki pribadi yang kaya, demi kita ia menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya oleh Manusia kemiskinannya. menyakiti dirinya sendiri, tetapi tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Dia butuh penyelamat. Ini adalah Ya, Injil. Benar. Saudara Ishak, Ruth menerima nasihat dari banyak orang. Dia menerima dari Boas, di sini dia menerima dari Naomi. Apa tanggapan Anda tentang nasihat yang diberikan kepada orang percaya dalam kebaktian gereja? Sangat baik bagi orang percaya untuk mendengarkan nasihat orang yang lebih tua. Begitu luar biasanya Boas. Jika Anda dapat melihatnya sebagai penatua atau pendeta di antara sekelompok orang percaya, dia memimpin orang dan dia memperhatikan orang asing itu, dan yang membutuhkan nasihat, dia mendekati anak muda, berbicara kepadanya, membuatnya merasa dicintai dan memberinya kesan bahwa inilah tempatnya. Dia mendorongnya untuk mendengarkan dan hadir. Naomi pun di sini dianggap lebih tua oleh Ruth dalam iman. Dia menasihatinya sebagai seorang ibu untuk anaknya. Misalnya dalam ayat 22, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau tidak diganggu orang di ladang lain. Jadi pada tingkat manusia, kamu adalah seorang janda, jadi baik untuk pergi dengan pengerjanya perempuan. Juga pada tingkatan spiritual, jangan pergi ke ladang orang lain, jangan pergi ke ladang orang lain. Anda tahu jalan Tuhan dan jalan beribadah di gereja Tuhan. Jangan mempertimbangkan hal lain, nama lain, dan pertemuan lain yang berbeda. Perhatian utama Anda adalah Tuhan yang dilambangkan oleh pribadi Boas. Dan ladang Boas yang mengacu pada ibadah gereja dalam nama Tuhan. Terima kasih para hamba Tuhan, sebuah kehormatan. Pembicaranya sangat menyenangkan dan kami menantikan untuk melanjutkan studi kami. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. memberkati. Terima kasih hadirin di studio, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية ملوك الأرض يسجدون له بخشوع يخضعون من غيره غلب المنون يسوع فادي البشرية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي. Apa hukum perjanjian lama yang melindungi keturunan kerabat laki-laki yang telah meninggal? Bagaimana kita melihat hukum itu dalam kehidupan Ruth? Apa itu tempat pengirikan? Dan apakah arti rohani dari tempat pengirikan Boas tentang Ruth? Apa yang Naomi minta dari Ruth untuk mendapatkan haknya, hak perlindungan atau pengasuhan Boas? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.